Ya, hari ini saya laksanakan kegiatan rapat bersama dengan beberapa tokoh dari suku Namblong. Suku Namblong ini salah satu suku dari kurang lebih 13 suku di Kabupaten Jayapura. Dan suku ini dia berada pada wilayah administrasi pemerintahan itu ada melingkupi 3 distrik. Distrik Namblong, Distrik Nimboran, dan Distrik Nimokran. Mereka tersebar pada 34 kampung asli. Dan itulah wilayah adat suku Namblong. Yang di dalamnya ada 34 kampung. Pertemuan hari ini adalah persiapan pembahasan tentang persiapan perayaan Hari Kebangkitan Adat ke-8 yang jatuh pada tanggal 24 Oktober bulan depan, yang masyarakat adat suku Namblong menginisiasi perayaan itu untuk dilakukan di wilayah adat mereka. Kenapa dirayakan di wilayah adat suku Namblong? Ya, pertama karena ada inisiatif, ada kerinduan, ada kemauan untuk tetap merayakan Hari Kebangkitan Adat. Walaupun sementara ini kita disibukkan dengan persiapan-persiapan PON, tapi di celah-celah persiapan itu mereka masih mengingatkan kita tentang pentingnya perayaan kebangkitan adat yang merupakan momentum kebangkitan adat di Kabupaten Jayapura. Karena itu hari ini saya lakukan rapat bersama dengan mereka untuk menyiapkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam perayaan nanti. Ada 2 agenda yang disepakati hari ini. Pertama, bahwa akan dilakukan sosialisasi untuk bagaimana mewujudkan harapan Pak Bupati atau himbauan Bupati Jayapura, Bapak Matius Awaitau, untuk tidak lagi masyarakat tokoh adat itu menjual tanah-tanah adat mereka. Dan ini kita bicarakan untuk kemudian kita akan diskusikan bersama para Iram, para Odoafi dari 34 kampung ini untuk memperoleh kesepakatan bersama. Ketika mereka sepakat untuk tidak menjual tanah adat selain dikontrakan atau disewakan, maka itu akan menjadi dasar hukum untuk pemerintah daerah menerbitkan perlindungan terhadap tanah adat suku Namblong melalui keputusan Bupati Jayapura nanti. Yang kalau itu jadi maka akan diserahkan pada perayaan 24 Oktober, Hari Kebangkitan Adat. Agenda yang kedua yang akan diisi dalam perayaan 24 Oktober nanti adalah sebuah prosesi budaya oleh para Iran, para Odoafi dari suku Namblong. Mereka ingin mempertegas posisi perempuan-perempuan Namblong. Mereka ingin memberikan penghargaan dan penghormatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perempuan-perempuan Namblong yang kawin di luar suku Namblong. Biasanya orang sebut dengan peranakan, anak-anak peranakan dari suku Namblong. Dalam tradisi dan budaya suku Namblong, anak-anak peranakan disebut dengan Mbuyaning. Istilah Mbuyaning itu menggambarkan tentang lebah merah. Istilah lebah merah ini adalah mereka memposisikan peran penting dari anak-anak peranakan sebagai sebuah kekuatan, sebuah tim yang kuat, yang tugasnya menjaga dan melindungi sarangnya. Kita tahu kalau lebah merah itu kalau keluar dari sarang itu ada sesuatu gangguan, dia akan berkerumun di sekitar sarang itu dan apapun yang terjadi dia akan hadapi. Seperti itu peran anak-anak peranakan, akan melindungi mamanya sampai titik darah terakhir. Posisi penting anak-anak peranakan atau Mbuyaning ini oleh para Iram, para Odoafi, mereka ingin untuk memberikan pengakuan yang sah secara adat bahwa mereka adalah bagian yang sah dari suku Namblong karena mewarisi genetik dari suku Namblong.
darah yang mengalir pada anak-anak peranakan adalah darah suku Namrong. Dan tidak salah karena istilah-istilah sebagai anak peranakan dalam masyarakat hukum adat di wilayah tadi itu sudah menjadi slogan jargon-jargon yang sudah lama kita dengar. Sering anak-anak peranakan itu kalau datang ke kampung mereka bilang, ini negeri kami, negeri dari mama saya. Kalau dia ke kampung mamanya dia bilang, ini kota, mama saya punya kota. Dia ingin menegaskan bahwa dia bagian dari kampung itu. Dan bukan hanya itu, kalau mereka ada di kampung itu, saudara-saudara laki-laki dari mamanya itu begitu membanggakan mereka. Mereka bisa selalu melindungi mereka, memberikan tempat kepada anak-anak ini ketika ada di kampung. Dan kalau acara-acara adat di kampung mamanya, anak-anak ini selalu menopang penuh. Entah acara bayar mas kawin, bayar kepala orang meninggal, pesta adat. Mereka sokong mamanya dengan habis-habisan. Karena apa? Karena mereka merasa mereka terlahir dari rahim seorang perempuan Namrong. Kontribusi mereka ini besar. Dan mengapa Iram, para Loafi suku Namrong menganggap penting memberikan upacara pengakuan? Karena kelompok anak-anak peranakan, anak-anak yang disebut Mbuyaning ini, dari waktu ke waktu mereka semakin banyak. Dan itu merupakan kekuatan sumber daya manusia yang harus dirangkul untuk diberikan tempat supaya mereka berperan lebih baik, memberikan kontribusi dan partisipasi yang maksimal untuk membangun kampung dari mama mereka. Ada 34 kampung. Bayangkan saja kalau dari 34 kampung itu ada sejumlah perempuan-perempuan yang kawin keluar dan anak-anaknya akan berperan untuk membangun kampung-kampung itu. Ini sebuah kekuatan dan potensi yang besar. Lebih dari itu, kecerdasan para Loafi Namrong untuk mengakui mereka juga bagian dari kecerdasan untuk mengantisipasi 100 tahun yang akan datang tentang identitas suku Namrong. Identitas asli di mungkin suatu saat akan telah berubah seiring dengan masa dan peradaban yang akan terjadi ke depan. Tapi mereka berharap bahwa genetik asal-usul darah dari suku Namrong itu akan tetap ada 100 tahun yang akan datang. Dan itu hanya ada selain pada anak-anak asli, juga ada pada anak-anak peranakan. Saya menyambut gembira dan merasa penting sekali kearifan adat ini dipromosikan sebagai bagian dari sebuah kecerdasan budaya untuk mengantisipasi dan mempertahankan jati diri mereka ke depan. Karena itu hari rapat hari ini adalah bagian dalam membicarakan poin-poin ini untuk nanti ditindaklanjuti dengan rapat-rapat berikut menuju persiapan pelaksanaan Hari Kebangkitan Adat ke-8. Saya berharap seluruh masyarakat adat suku Namrong yang berada di 34 kampung akan memberikan dukungan penuh. 3 kepala distrik, 34 kepala kampung kita akan panggil untuk membahasnya. Supaya inisiatif tokoh-tokoh adat suku Namrong untuk mengisi acara perayaan Kebangkitan Adat ke-8 dengan merevitalisasi kembali kearifan-kearifan adat mereka. Itu menjadi sesuatu yang bisa kita promosikan sebagai bagian dari kemampuan, bagian dari kecerdasan adat dalam membaca perubahan-perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi. Larangan menjual tanah adat ini, mereka mulai merasakan sebagai sebuah kebutuhan penting untuk ditetapkan. Mengingat penetapan Kabupaten Giri Menawa ke depan, dalam beberapa waktu, beberapa tahun ke depan, ketika itu terjadi, maka mereka sudah membayangkan serbuan manusia yang akan datang untuk mendiami kawasan ini. Kehadiran pemerintah daerah yang baru akan membutuhkan tanah yang cukup banyak untuk membangun infrastruktur pemerintah, infrastruktur yang dibutuhkan dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten yang baru. Karena itu suku Namrong melalui para Iram, para Loafi mereka ingin untuk mempertahankan tanah adat mereka, tidak dijual kecuali disewakan atau dikontrakan.
ini mereka menyambut himbauan Bupati Jayapura, Bapak Matius Awaitowo, untuk tidak lagi menjual tanah adat. Saya berharap kesepakatan dan komitmen yang kita bangun hari ini untuk kita tindak lanjuti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mewujudkan dan mengisi Hari Perayaan Kebangkitan Adat ke-8 Kabupaten Jayapura dengan agenda-agenda revitalisasi nilai-nilai budaya suku Namblong di Kabupaten Jayapura sebagai bagian dalam merawat identitas dan jati diri mereka menghadapi perubahan yang akan datang. Terima kasih.